Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Handriani. Saya adalah guru sekolah dasar di SDN 6 Langkai, Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Namun sebelum kita bahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah, kita akan memahami dulu tentang definisi kurikulum. Ada yang tahu tidak kurikulum itu apa? Kurikulum adalah suatu rencana dan panduan yang mengatur materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar dalam suatu sistem pendidikan. Nah, komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara umum ada 3. Pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Kemudian, panduan pedagogi. Yang ketiga, panduan asesmen. Berikutnya adalah fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama, memberikan arah dan tujuan. Kedua, membangun kerangka pembelajaran. Ketiga, mengikuti perkembangan pengetahuan. Keempat, membantu perencanaan pendidikan. 5, mendorong pengembangan holistik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang seperti apa yang disebut kurikulum yang paling baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar berikut. Ada yang masih ingat? Ketika kita menjadi siswa dahulu, kita melaksanakan pembelajaran. Untuk mencari sumber belajar, kita hanya terbatas pada buku teks atau buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian ada gambar disket. Pada saat kita dahulu menyimpan atau mengumpulkan tugas, itu masih menggunakan disket. Masih ingat Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, setiap tugas-tugas yang kita kumpulkan, jika tertulis itu semua ditulis di kertas lembaran atau buku. Lalu kita bandingkan pada saat ini apakah sama atau sudah berubah. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ada media yang sekarang digunakan atau alat yang bisa digunakan dalam proses pendidikan di era zaman digital seperti ini adalah laptop. Ya, semua sekarang menggunakan laptop. Kemudian telepon genggam atau HP Android, karena semua sekarang anak-anak SD pun semua sudah pegang. Jadi proses pembelajaran sekarang serba digital dengan menggunakan HP. Jadi sangat jarang sekali menggunakan kertas, khususnya untuk tingkat SMA. Kemudian pembelajaran sekarang itu tidak hanya sebatas teori, tapi juga langsung dipraktekkan. Jadi siswa dapat pengalaman langsung atau bersentuhan langsung dengan objek secara konkret, tidak lagi abstrak. Nah, kita bisa bandingkan Bapak Ibu pembelajaran yang pada zaman kita dahulu ketika kita menjadi siswa dengan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, disinilah kita paham mengapa kurikulum itu harus berubah. Ada beberapa alasan perlunya kurikulum itu diubah. Yang pertama adalah perkembangan atau perubahan pengetahuan. Kemudian persiapan untuk dunia kerja. Perubahan teknologi dan media, evaluasi dan peningkatan kinerja. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa sasaran kurikulum adalah peserta didik dari jenjang yang paling bawah hingga ke jenjang yang paling tinggi. Sekarang kita lihat, apakah peserta didik zaman sekarang masih sama dengan zaman dulu? Ternyata tidak. Peserta didik zaman sekarang itu disebut generasi Z dan generasi Alpha, yang semua sekarang serba digital. Berbeda sekali dengan kita pada zaman dahulu. Kemudian semuanya serba media sosial. Jadi anak-anak SD pun sekarang sudah bermedia sosial.
Maka dari itu, apakah pertanyaannya, masih cocokkah kurikulum yang kita gunakan pada zaman kita dulu diberlakukan pada zaman sekarang? Pastilah tentunya tidak, karena kompetensi peserta didik yang diharapkan tidak sama dengan kompetensi yang dulu. Untuk meningkatkan kompetensi itu, maka diperlukanlah kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada zaman sekarang. Maka dari itu, perlu adanya perubahan kurikulum. Nah, kurikulum yang bagaimana yang sekarang sesuai dengan keadaan zaman? Pemerintah mencanangkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dicetuskan pada tahun 2021. Kurikulum merdeka ini adalah pendidikan yang menekankan pada kebebasan keberagaman dan pengembangan pribadi siswa, sehingga kurikulum merdeka ini diharapkan mampu mengaktualisasikan kompetensi siswa. Nah, Bapak Ibu, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah. Saya harapkan setelah Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik atau komen pada komentar di kolom komentar YouTube. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.